Oi, mantan istri. Hidupmu susah ya? Jualan takjil pinggir jalan. Mana selingkuhanmu yang kaya raya itu? Aku tersenyum mengejek dari balik kemudi mobil. Seketika, orang-orang yang sedang mengerumuni bakul takjil menoleh ke arahku. Tatapanku langsung tertuju pada Husna, perempuan yang kini berdiri di balik meja dagangan yang dulu pernah kupanggil istri. Mas, ini siapa? Tiba-tiba gak sopan banget, tegur salah satu pembeli. Aku melepas kacamata hitamku perlahan, lalu menunjuk Husna dengan ujungnya. Saya mantan suami dia. Senyum miring terukir di wajahku saat melihat Husna menahan kesal. Dadaku terasa puas. Ini adalah pertemuan pertama kami. Asal kalian tahu saja, 7 tahun lalu saya mengusirnya karena ketahuan selingkuh. Beberapa orang terperangah. Aku melanjutkan tanpa ragu, mencibir. Kamu pasti nyesel kan? Sudah berselingkuh dariku. Aku kira hidupmu bakal lebih baik setelah pergi sama selingkuhanmu. Nyatanya malah menyedihkan. Sambungku menatap lapaknya yang semi permanen. Astagfirullah mas, jangan asal menuduh, seru seseorang membela. Aku yakin Mbak Husna bukan orang rendahan seperti yang mas tuduhkan. Aku berdesis sinis dan menggeleng pelan. Kalian jangan ketipu wajah polosnya. Kalau nggak percaya, tanya aja langsung sama dia. Bener nggak aku mantan suaminya? Ucapku menantang. Serentak, semua mata beralih pada Husna. Aku melihat tubuhnya nyaris bergetar. Rasanya aku tak bisa menahan senyum puasku. Mbak Husna, bener dia mantan suamimu? Tanya seorang pembeli berhijab coklat. Tatapannya terlihat penuh penilaian, seperti hakim menunggu pengakuan. Aku tersenyum kecil. Diamnya Husna terasa begitu memuaskan. Setelah 7 tahun menahan rasa sakit hati, akhirnya aku bisa meluapkannya. Puas rasanya melihat Husna tak berdaya. Jawab. Kamu punya mulut kan? Desaku, suaraku menggema. Husna menunduk. Aku bisa melihat keringat di bibirnya bergetar tipis. Dengan berat, dia mengangguk. Beberapa orang refleks beristighfar. Ada yang menggeleng miris. Ada pula yang menatapnya iba. Senyum puas tak henti-hentinya mengembang di bibirku. Itu kan 7 tahun lalu. Sekarang Mbak Husna pasti sudah berubah, seru pembeli berhijab biru lantang. Aku tahu Mbak Husna kerja keras menghidupi anak-anaknya seorang diri. Aku meludah ke samping. Namanya tukang selingkuh. Mana ada kapoknya? Jangan dinormalisasi kebiasaan buruk begitu. Ucapku seolah sedang memberi nasihat. Gini aja deh, karena aku kasihan lihat hidupmu yang menyedihkan, aku borong semua takjilmu. Kebetulan tetanggaku miara anjing. Astagfirullah mas, kejam banget sih, celetuk seseorang. Mas, benci boleh, tapi jangan merendahkan seperti itu. Yang lain menimpali. Aku sama sekali tak peduli. Dengan penuh percaya diri, aku turun dari mobil dan menghampiri Husna. Tatapanku penuh kemenangan. Melihatnya menahan amarah terasa sangat memuaskan. Cepat bungkus. Cepat bungkus? Malah bengong. Titaku seperti sedang memerintah pembantu. Oh iya, duitnya belum ya? Lanjutku, seraya merogoh dompet mahalku. Husna mendongak, tatapan matanya kini berani dan tajam. Maaf, saya nggak menjual pada orang yang nggak punya adab. Refleks, aku tertawa keras. Hanya sebentar saja, lalu membalas tatapannya. Senyum miring kembali terukir. Jangan sok suci, berlagak mempertanyakan adab padaku, Jalang. Ucapku menggreget. Dadaku panas, tatapanku nanar, luka lama kembali menganga. Apa yang kamu lakukan dulu jauh lebih tak bermoral. Husna memalingkan wajah, memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba dia tersenyum ramah pada pembelinya, seolah aku tak ada. Seketika aku hanya bisa melongo.
Apalagi, Mbak Sari? Tanyanya santai, seakan dirinya tidak sedang dipermalukan. Itu aja Mbak Husna. Jadi berapa semuanya? Jawab wanita muda yang ditanyai. Wanita muda itu sempat melirikku sejenak, tatapannya terlihat was-was, seolah takut aku akan menerkamnya. Sementara Husna terlihat santai menghitung ulang belanjaan pembelinya. Jadi 12.000 Mbak. Seketika amarahku mendidih. Bagaimana bisa Husna tetap terlihat tenang, padahal aku belum selesai mempermalukannya. Berani sekali kamu mengabaikanku, geramku. Husna tetap tak menanggapi, senyumnya bahkan tak luntur, kesabaranku habis. Tanpa berpikir panjang, tanganku membalikkan meja bakul, dagangan berhamburan jatuh, jeritan para pembeli pecah. Astagfirullah. Belum sempat Husna bersuara, teriakan lantang terdengar. Azam, katanya menoleh ke arah suara. Tubuhku tersentak melihat Husna panik. Sekilas, aku melihat garis kecemasan di wajah Husna. Tatapanku mengikuti tubuhnya yang langsung berlari menghadang seorang anak kecil yang mendekat. Jangan kesini nak, cepat pulang. Aku memperkirakan usianya sekitar 7 tahun. Alisku terangkat. Apakah itu anak selingkuhanmu? Anak kecil itu tercengang. Pasti dia sadar jika ucapanku ditunjukkan pada Husna. Namun Husna menahannya. Jangan nak. Enggak bunda, sahut anak itu menolak. Orang itu udah gak sopan sama bunda. Aku harus menegurnya. Anak kecil itu menurunkan tangan Husna dari bahunya dan langsung menghampiriku. Aku terdiam saat bocah itu berdiri di hadapanku dan menatapku tanpa takut. Apa salah bundaku sama om? Kenapa om membentak bundaku dan menghancurkan dagangannya? Bibirku tiba-tiba terasa keluh. Dunia seakan berhenti, tubuhku membeku. Bukan karena pertanyaan tersebut, tapi wajah anak itu terlalu mirip denganku. Aku seperti sedang menatap diriku sendiri dalam versi kecil. Belum sempat aku mengartikan rasa terkejut, Husna sudah berdiri di depan anak itu menghalangi. Azam, ayo kita pulang, pintanya tegas. Tunggu. Husna, suaraku tercekat. Kenapa wajah anak kecil itu mirip denganku? Mungkinkah dia? Baca selengkapnya di aplikasi KBM. Judul: Setelah Jadi Mantan. Penulis: Disi Halimah.